Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala amma ba'd. Saudara-saudari saya dimanapun berada, khususnya saudara-saudari saya yang ada di Sulawesi Tengah, yang hari Jumat kemarin melakukan demo besar-besaran menuntut dilakukannya penegakan hukum terhadap Gus Fuad Pleret. Dari demo tersebut dimunculkan dari potongan-potongan video di berbagai platform dengan caption dan narasi yang berbeda-beda, dan seluruh narasi itu menghadirkan provokasi, memperpanas suasana, memperkeruh keadaan, sehingga benar-benar seperti terjadi perang saudara di negeri yang damai ini. Tidak kalah provokasi adalah channel Babe Aldo yang menampilkan gambar mobil penjemputan tahanan dengan narasi Fuad Pleret sedang dijemput. Kemudian dalam video berikutnya juga ada yang menampilkan Fuad Pleret sudah ditangkap. Ini adalah berita-berita hoax yang memperkeruh suasana. Kepada saudara-saudara saya, khususnya Abnaul Khairat, saya mengajak kepada saudara-saudara untuk berpikir jernih atas munculnya atau potongan video dari podcastnya Gus Fuad Pleret, di mana potongan video di sana menyebutkan bahwa kelakuan Yahudi adalah kelakuan monyet, lalu monyet itu diterapkan ya di caption, dikomentari sebagai ucapan yang ditujukan kepada guru tua. Guru tua kita maklumi dan kita sadari, kita ketahui memang sangat alim al-alamah. Tidak ada orang yang membantah kealimannya. Tetapi saudara-saudara harus tahu, harus menyadari, guru tua menjadi perbincangan yang hangat adalah ketika Gus Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, yang mengumumkan kalau guru tua akan dimajukan untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Bermula dari sana itulah maka timbul pro kontra, karena guru tua menurut mayoritas kita penduduk negeri Indonesia belum layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Mari kita sadari, itu bermula dari sana. Permasalahannya apa? Yang pertama, guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu sekarang ini sedang menjadi perbincangan, tidak diakui oleh mayoritas umat Islam Indonesia bahwa beliau bukan keturunan Rasulullah. Ini harus dikelirkan dulu. Jadi gelar Sis Sayyid Idrus Salim Al-Jufri itu belum clear, maka nama itu tidak bisa sembarangan dipakai, diberi gelar, dipasang menjadi keturunan Rasulullah. Jadi soal keturunan Rasulullah ini dikelirkan dulu. Sampai sekarang Rabithah Alawiyah, para Habib tidak bisa membuktikan kalau klan Ba'alawi itu benar-benar keturunan Rasulullah.
Itu satu persoalan yang harus diselesaikan. Ya, kalau tahu umpamanya nanti benar masuk bisa diterima sebagai pahlawan nasional, maka nama Sayyid tidak bisa dipakai, apalagi Habib yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Itu persoalan yang pertama. Jadi, kalau mau mengklirkan, maka klirkan dulu. Betulkah Idrus Salim Al-Jufri itu keturunan Rasulullah? Sementara bukti, fakta, data, sejarah, catatan menyatakan klan Ba'alawi itu keturunan Ubaid, dan Ubaid itu diketemukan sejarahnya adalah keturunan Yahudi. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua adalah persoalan soal kewarganegaraan Indonesia. Idrus Salim Al-Jufri itu dilahirkan di Yaman. Ya, masih warga negara Yaman. Ketika tinggal di Indonesia, dia belum menjadi warga negara Indonesia. Sampai meninggal dunia, belum menjadi warga negara Indonesia. Belum ada bukti kalau Idrus Salim Al-Jufri itu menjadi warga negara Indonesia. Karena belum menjadi warga negara Indonesia, maka perlu diselesaikan. Dan kemarin sudah beredar. Ada catatan imigrasi, itu diragukan. Untuk menjadi warga negara Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, ya, dan Idrus Salim Al-Jufri itu sudah tinggal di Indonesia sebelum merdeka. Ketika merdeka, ada keharusan untuk mendaftar menjadi warga negara Indonesia, tetapi Idrus Salim Al-Jufri tidak mendaftarkan menjadi warga negara Indonesia, dan itu artinya beliau belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Sungguh pun dia telah mengajar, melahirkan murid, santri-santri yang hebat. Jadi kalau hanya sekedar berjasa menelurkan santri, kemarin disebutkan ada namanya Yahidah Tahido, itu salah satu muridnya, tidak jaminan siapa saja, jangankan orang sekelas Idrus Salim Al-Jufri yang punya santri hebat, saya juga punya santri yang bisa jadi profesor. Tidak bisa itu jadi ukuran. Maka kewarganegaraan belum jelas. Itu adalah kendala. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pahlawan nasional itu setahu saya orang bodoh, adalah mereka yang pernah berjuang terlibat dalam proses kemerdekaan Indonesia. Adakah pernah Idrus Salim Al-Jufri mengangkat senjata? Pernah keluar masuk hutan? Sungguh pun dia adalah guru top, tetapi tidak pernah melakukan perlawanan secara fisik terhadap penjajahan. Banyak orang, kiai-kiai yang lebih hebat, punya santri hebat, ikut perjuangan mengangkat senjata, mengangkat bambu runcing, melawan penjajahan. Belum diajukan menjadi pahlawan nasional. Kalau mau menjadi pahlawan nasional, almarhum Kiai Haji Khalil Bangkalan jauh lebih hebat. Kemudian lagi Kiai Haji Soleh Darat Semarang, itu jauh lebih hebat. Sebelum kemerdekaan dan asli pribumi Indonesia, nyata perjuangannya. Ada perjuangan fisik. Tapi kalau Idrus Salim Al-Jufri, adakah bukti sejarah yang menyatakan bahwa dia pernah mengangkat senjata atau pernah membentak Belanda aja sekali? Misalnya, ada Belanda datang, lalu dibentak, "Oi, kamu kurang ajar menjajah kami ya." Pernahkah ada semacam itu? Tidak ada. Nah, itu yang harus diteliti sejarahnya. Itu baru masuk bisa diterima sebagai pahlawan nasional. Kalau sekedar penghargaan,
Bolehlah, karena jasanya membuat pendidikan di Sulawesi Tengah, boleh dikasih penghargaan. Mau dikasih penghargaan apa saja boleh, silakan. Penghargaan bintang 7 boleh, penghargaan bintang 9 boleh. Tapi kalau pahlawan nasional, no. Karena tidak pernah berjuang untuk kemerdekaan. Jadi menurut saya, orang yang berhak menjadi pahlawan nasional adalah perjuangan fisik untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mungkin Idrus Salim Al-Jufri itu tidak ada bandingnya dengan kakek saya dulu yang pernah mengangkat senjata. Saya waktu kecil masih ingat, kakek saya punya senjata, punya bambu runcing. Tetapi kakek saya adalah orang yang ikhlas. Nah itu. Jadi yang berhak mendapatkan pahlawan nasional adalah orang yang benar-benar berjuang, dan itu dibuktikan oleh catatan sejarah, ada bukti jejak-jejaknya. Yang ketiga, yang kedua, saudara-saudaraku di Sulawesi Tengah, apakah sampean tidak mendengar sekarang ini klan Ba'alawi sedang diperbincangkan oleh seluruh rakyat Indonesia? Semua pribumi menyadari kan adanya kekisruhan yang diciptakan oleh klan Ba'alawi, mengaku-ngaku sebagai pemilik negeri Indonesia ini. Ngaku-ngaku Indonesia merdeka adalah perjuangan klan Ba'alawi. Kemudian mengubah sejarah. Sejarah NU diubah. Sejarah kemerdekaan juga diubah. Bung Karno tidak akan pernah memerdekakan ini kalau tidak izin Ba'alawi. Pengakuan negara, pengakuan daerah. Daerah Pasundan diakui sebagai miliknya orang Tarim. Ajaran-ajaran sesat dan doktrin ini yang harus diselesaikan. Nah, Idrus Salim Al-Jufri adalah bagian dari klan Ba'alawi yang harus dibersihkan dari klaim-klaim ini. Maka ketika klaim ini, pengakuan-pengakuan dari klan Ba'alawi yang tidak berdasar ini dibiarkan, akan membahayakan bangsa Indonesia. Jadi ada 4 hal yang harus diselesaikan, dibicarakan sebelum usulan para Habib untuk menetapkan Habib Idrus Salim Al-Jufri ini menjadi pahlawan nasional. Jadi ketika saudara mengangkat demo besar-besaran hanya menuntut Gus Fuad yang mengingatkan saudara-saudara agar tidak berulah seperti Yahudi ngeyel, karena Idrus Salim Al-Jufri ini sudah dicoba untuk dimajukan sejak tahun 2006. Sudah beberapa kali, tapi ditolak dan belum ada penyelesaian. Tapi kalian paksakan. Apa maksud dan tujuannya itu? Maka kepada saudara-saudara saya, para pecinta guru tua, Idrus Salim Al-Jufri, jadilah saudara-saudaraku insan-insan yang waras, yang punya nalar, yang punya akal. Jangan menjadi manusia yang buta, tidak melihat fakta, tidak melihat sejarah, tidak melihat kenyataan, dan tuli, tidak mendengar berita, tidak mau mendengar pendapat orang lain, tidak mau mendengar berita-berita yang beredar. Jangan menjadi orang yang budak dan tidak berpikir.
Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka itu yang ngotot memaksakan diri adalah orang-orang yang tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak mengerti. Surat Al-Baqarah ayat 171. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, lagi buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Coba saudara pikirkan, saudara-saudara renungkan, buka kembali sejarah, buka kembali catatan, buka kembali peristiwa-peristiwa masa yang lalu. Guru tua memang hebat, kita akui, kita hormati karena keilmuannya. Tetapi untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional, nanti dulu. Lalu kalian merasa hebat, kalian-kalian yang ada di Sulawesi terprovokasi oleh Habib-Habib, terprovokasi oleh media-media yang beredar memunculkan hoax, sehingga Anda kehilangan akal, lalu marah-marah, nantang-nantang, tidak menggunakan akal, sehingga bisa dikatakan kalian saat ini sedang tidak waras. Orang yang marah itu karena akalnya mati. Kalian mengajak berkelahi, dan ketahuilah, orang yang mengandalkan otot, suka berkelahi, itu adalah orang yang tidak punya bukti, kalah berargumentasi. Biasanya orang yang tidak bisa berargumen itu langsung marah. Kalau sudah marah, melakukan kekerasan. Itulah kalian. Karena tidak bukti, sehingga hanya mengandalkan otot, tidak punya argumentasi, mengandalkan kekerasan. Orang yang menyerang itu biasanya karena frustasi. Frustasi ya karena memang tidak punya data dan bukti, tidak punya argumentasi, tidak bisa berdialog. Yang keluar adalah nafsunya, amarahnya, karena otaknya buntu dan tidak menemukan solusi. Itu kebiasaan orang-orang yang di sana. Dan sudah diketahui umum, selama beberapa dekade akhir ini, hampir dipastikan Sulawesi adalah tempatnya orang-orang yang mudah terprovokasi, mudah marah. Ingat, mahasiswa yang saat ini terus melakukan kekerasan, itu adalah di sana tempatnya. Dan ketahuilah, orang-orang yang memprovokasi, itu sesungguhnya mereka bermental panji. Anda tahu Habib Rizik yang memprovokasi, setelah provokasi kabur, itu adalah Panji. Saudara-saudara sekalian, khususnya saudara-saudaraku yang ada di Sulawesi Tengah, ketika saudara menantang-nantang, bahkan ada orang-orang tertentu yang mencoba melakukan persekusi, tidak masalah, tetapi ketahuilah bahwa kita adalah orang-orang yang mestinya menggunakan akal pikiran. Ketika saudara-saudara menggugat dan gugatan itu sedang dalam proses, maka tunggulah. Tetapi dalam masa penungguan itu tidak ada salahnya kita berdialog, kita berbicara,
kita berdiskusi dan melakukan tabayun seperti ajakan Gus Fuad yang sedang Anda caci, yang sedang Anda ancam, yang sedang Anda tunggu-tunggu untuk diberikan hukum, entah hukum adat atau hukum apa. Mari kita dengarkan ajakan Gus Fuad untuk berdialog. Surat Undangan Tabayun dan Diskusi Kebangsaan dan Keamanan Negara. Kepada yang terhormat, Menteri Sosial Republik Indonesia Gus Saifullah Yusuf, Menteri ATR BPN Republik Indonesia Bapak Nusron Wahid, Wakil Ketua MPR RI Bapak Archandra Muhammad Akbar Supratman, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI, Ketua MUI K. Haji Halil Nafis, Ketua PBNU Bidang Keagamaan Bapak Ahmad Farrozi, Ketua PBNU Sulawesi Tengah Bapak Lukman Tahir, Ketua GP Ansor Sulawesi Tengah Bapak Rizky Lembah, Presiden Panglima Garda Al-Khairat Gal K. Haji Hussein Habibu, Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Bapak Rahmat Renaldi, ex-lawyer Habib Rizik Sihab Bapak Aziz Yanuar, serta tokoh-tokoh pribumi Sulawesi dan Indonesia Tengah dan Timur yang dirasa memiliki kepentingan. Kami menghaturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rifki Zulkarnain. Kami berbicara atas nama Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Fatihah Pleret Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akrab dikenal dengan nama Gus Fuad Pleret. Melanjutkan mengenai isu terkini, yaitu ungkapan monyet pada pembicaraan mengenai proses diusulkannya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Al-Khairat sebagai calon pahlawan nasional. Gus Fuad Pleret sudah mengungkapkan klarifikasi dan permohonan maaf dalam bentuk video, dan juga dikutip media massa atas kegaduhan mengenai ungkapannya tersebut. Kami tidak tahu Anda sudah memperoleh video tersebut atau belum, sudah membacanya di media massa atau belum. Jika belum, Anda bisa mencari videonya di YouTube dan membaca pula di media massa daring. Namun demikian, kami mengundang Anda ke Yogyakarta untuk bertabayun tatap muka secara langsung, berdialog mengenai hal tersebut. Dan sekaligus, mari kita berbicara dan berdialog dalam 3 ruang lingkup topik. 1. Kebangsaan dan nasionalisme. 2. Pertahanan, keamanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Baalwisasi yamanisasi yang telah terjadi, yaitu pemalsuan dan pembelokan sejarah bangsa, pemalsuan makam-makam leluhur Nusantara, pembelokan silsilah leluhur Nusantara, klaim atas tokoh-tokoh dan pahlawan Nusantara, klaim atas teritori Nusantara, doktrin dan ungkapan yang melukai hati pribumi Nusantara, dan ajaran sesat dan rasis, serta cerita hurafat, serta part-part lainnya. Data-data mentah akan kami sediakan, dan mari kita diskusikan bersama dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, dengan direkam dan ditayangkan secara live supaya masyarakat memperoleh informasi yang sebenar-benarnya dan seutuh-utuhnya. Mari kita bertemu dan bertabayun di Jogja. Mengenai teknisnya, Anda bisa berkoordinasi dengan Kapolres Bantul. Jika Anda kurang berkenan bertemu dan bertabayun di Jogja, mari kita bertemu di Jakarta di Mabes Polri atau Mabes TNI. Silakan Anda yang menentukan. Sebagai sesama pribumi Nusantara, kami mengharap uluran tangan persahabatan dan persaudaraan dari kami berkenan Anda sambut dengan jabat tangan yang hangat. Mari kita bertemu, berdialog, dan berdiskusi demi kebaikan bersama, yaitu pribumi Nusantara. Ketika kita telah bertemu dan berdialog di Jogja atau di Jakarta, insya Allah kami akan silaturahmi ke Palu, dan di sana mari kita duduk bersama, berdialog, dan berdiskusi kembali dengan spirit dan topik yang serupa. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 April 2025, Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas nama Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, Gus Fuad Pleret, Rifki Zulkarnain. Saudara-saudara sekalian, jelas Gus Fuad Pleret menunjukkan kejantanannya. Semua pihak diajak untuk berdiskusi, untuk menelusuri persoalan-persoalan apa yang sebenarnya.
Jadi ketika persoalan-persoalan belum jelas, persoalan-persoalan masih ngambang dan mengacaukan, maka usulan untuk mengangkat guru tua menjadi pahlawan nasional tidak bisa dipaksakan. Kepada saudara-saudara, semua yang disebutkan tadi, kiranya menggunakan akal, menggunakan nurani, mementingkan diskusi daripada memutuskan secara sepihak atau menuduh dengan pendapatnya sendiri tanpa melakukan tabayun. Ada 12 pihak yang ikut diajak untuk berdiskusi, untuk berdialog, dialog kebangsaan, dialog soal-soal keamanan, dan yang terpenting adalah khusus tentang Bak Alawi yang selama ini menghadirkan, memunculkan kekacauan di negeri ini. Yang pertama adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Ini yang mengusulkan. Kemudian ada Nusron Wahid, Wakil Ketua MPR, Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua MUI Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua PBNU bidang keagamaan Fakhrul Razi. Ini juga sudah menjadi Habib. Kemudian ada Ketua PWNU Sulawesi Tengah, Ketua Ansor Sulawesi Tengah, Presiden Garda Al Khairat, Kakanwil Hukum Sulteng, pengacara Rizik Syihab, Aziz Januar, dan tentunya adalah tokoh-tokoh pribumi Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Orang-orang yang disebutkan tadi, tolong gunakan akal, nurani, berdasarkan sejarah dan ilmiah. Jangan karena fanatik buta, lalu kefanatikan Anda itu menghilangkan akal sehat. Saudara-saudara sekalian, ini saya ikut menyambung dengan tujuan ikut menyambung untuk menyebarkan informasi ini kepada semua saudara-saudara saya, baik para muhibbin, abnaul khairat, juga saudara-saudara saya yang selama ini berjuang meluruskan Habib-Habib yang bikin kacau, yang mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, tetapi sesungguhnya adalah keturunan Yahudi, lebih dari itu mengajarkan kesesatan. Mari saudara kita berdiskusi, berdialog, ketemukan kebenaran melalui jalur ilmiah, tidak ada rasa kebencian. Yang kita benci adalah kebohongan, kejahatan, pengkhianatan, penipuan. Itu yang kita benci. Kalau manusianya tetap kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.